walamma yalhaq bihim, tapi dia enggak mendapati kaum tersebut. Jadi hidup di zaman yang berbeda misalnya. Maka Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai atau dengan kekasih hatinya. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang A'rabi. A'rabi berarti seseorang yang tinggal di badui, pedesaan, atau di gunung yang jauh daripada perkotaan. Atau A'rabi bisa disebut badui. Ada orang badui yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma a'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk nyambut hari kiamat itu? Maka dijawab oleh orang tersebut, qal hubballah wa rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun kemudian bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Muttafaqun alaih, dan lafal hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Adapun lafal hadis yang lain, orang ini menjawab, ma'a'adattu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak mempersiapkan untuk menyambut hari kiamat ini banyak solat. Solatnya cuma yang wajib saja. Bukan terus dia orang yang banyak mengamalkan solat. Solatnya hanya yang wajib. Dan tidak juga banyak puasa. Puasanya hanya yang wajib. Dan tidak juga banyak sedekah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kemudian dijawab oleh Rasul SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan yang kau cintai. Dalam hadis ini ada kabar gembira bagi orang yang tidak hidup di zamannya Rasul SAW, namun dia mendapat jawaban dari Nabi. Kalau dia berusaha, maka dia bisa dikumpulkan bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana tadi dalam hadis seseorang yang bertanya, cinta kepada sekelompok kaum tapi nggak dapetin kaum tersebut. Maka dijawab, anta al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan yang kedua tadi diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik. Nabi SAW dalam hadis ini bersabda, al-mar'u, seseorang, baik itu laki-laki ataupun wanita, ma'aman ahabba, akan dikumpulkan bersama yang dia cintai, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia betul-betul mencintai kekasih hatinya, yaitu kalau dia cinta kepada orang-orang yang soleh, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau cinta sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang fasik, ya dia akan dikumpulkan bersama mereka, wa'iyadzubillah. Tapi kalau yang dia cintai adalah orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ikuti Nabi Muhammad, bukan cuma sekedar ngaku cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mencintai orang yang berjalan di jalannya Nabi, ngikutin Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut. Jadi cinta itu punya efek, cinta itu punya pengaruh. Dijelaskan oleh para ulama, walaupun amalnya nggak sama dengan amal orang yang dicintai. Karena kalau amalnya sama, dia jadi seperti orang tersebut. Ada orang cinta kepada para walinya Allah misalnya, amalnya nggak sama, tapi dia punya cinta. Tapi dia juga mengikuti salah satu daripada amalan para kekasih Allah tadi, maka dia bisa dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau dia ngamalkan dengan amalan yang sama, maka dia jadi seperti orang yang dia cintai, mendapatkan kedudukan seperti orang yang dia cintai. Tapi cinta ini berarti di sini punya pengaruh besar. Tapi cinta di sini perlu kita perhatikan, bukan cuma sekedar ngomong cinta ya. Kalau cuma sekedar ngomong tapi perilakunya,
tidak mencerminkan dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada salihin, maka cintanya dusta. Jadi betul-betul cinta, bukan cinta yang dusta. Nah, kalau kita bicara masalah a'malul qulub, amalan yang letaknya di dalam hati, mungkin kalau ke orang lain kita bisa bohong. Kita ngaku cinta kepada orang lain, mungkin kita bisa bohong dan orang itu nggak tahu. Mungkin kita bisa berpura-pura mengatakan cinta, pada hakikatnya kita nggak cinta. Tapi kalau sudah urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala, manusia nggak bisa dusta. Ketika engkau mengaku cinta kepada orang soleh, atau kita mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ada pembuktian. Karena cinta itu akan menarik orang yang mencintai untuk mengikuti yang dicintai. Ketika cinta kepada seseorang, maka hendaknya mengikuti, meneladani sedikit, sebagian, atau kalau mampu keseluruhan daripada amal-amal orang yang dicintai atau sifat-sifat orang yang dicintai. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya ibna Adam, la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'aman ahab. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Jangan sampai engkau wahai anak cucu Adam, wahai manusia, terlena dengan ucapan yang mengucapkan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Ini hadisnya Nabi, benar. Namun kenapa Imam Hasan Al-Basri berkata jangan sampai engkau terlena? Maksudnya jangan sampai engkau memahami hadis ini secara keliru. Yang penting saya cinta, nanti saya bisa dikumpulkan dengan orang yang saya cintai. Nah, cintamu cinta yang seperti apa? Apa cuma sekedar ngucap di lisan tanpa pembuktian? Atau jangan-jangan engkau mengatakan cinta kepada para kekasihnya Allah, tapi justru amalmu adalah amalan yang dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dijelaskan oleh beliau, fa innaka lan talhaqal abrar illa bi a'malihim. Engkau itu enggak bisa menyusul orang-orang yang baik kecuali dengan amal perbuatan mereka. Engkau ngaku cinta kepada orang yang soleh, maka bukti daripada pengakuan itu apa? Apakah cara bicaramu sama dengan cara bicara mereka? Apakah kau meneladani sedikit daripada perbuatan mereka? Misal kau tahu orang yang soleh itu punya amalan banyak, salah satunya adalah gemar bersedekah, kemudian kau mencontoh gemar bersedekah. Atau orang tersebut senang dengan tahajud, bangun malam, maka kau mencontoh daripada amal perbuatannya. Nah, itu bukti cinta. Kalau cuma sekedar ngucap, maka dijelaskan sama beliau, fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Orang Yahudi dan orang Nasara, mereka ngaku cinta kepada para nabi-nabi mereka, tapi pada sesungguhnya mereka tidak bersama dengan para nabi-nabi mereka. Wa hadhihi isyaratun ila anna mujarrad dzalik min ghairi muwafaqatin fi ba'dil amal au kulliha la yanfa'. Jadi kalau cuma ngaku saja tapi tidak mencontoh perilaku perbuatan, baik itu sebagian atau secara keseluruhan, maka itu nggak ada manfaatnya. Karena cuma ngaku. Karena cinta itu letaknya di hati. Cinta itu kalau betul orang ini mencintai seseorang, dia akan tertarik untuk meneladani orang yang dia cintai. Makanya kita sering dengar cinta itu butuh pengorbanan. Memang betul, cinta itu butuh pengorbanan. Apa pengorbanan dalam cinta? Pengorbanan dalam cinta itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya, walaupun pada dasarnya atau tadinya dia tidak menyukai hal tersebut. Cinta itu rela berkorban membenci sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya, walaupun tadinya hawa nafsunya menyukai pada sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Jadi dia rela berkorban mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya, walaupun tadinya dia nggak suka, nggak cinta, dan membenci apapun yang dibenci oleh kekasihnya, walaupun tadinya dia sangat mencintai. Dia rela mengorbankan itu karena apa? Karena kekasihnya. Itu yang dimaksud dengan cinta. Kalau sudah cinta ya bisa mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Kalau sudah cinta ya dia akan terdorong untuk meneladani kekasihnya. Itu yang disebut dengan mahabbah. Kalau cuma sekedar ngaku saja tapi perbuatannya, fakta
cintanya bertolak belakang, maka nggak bisa disebut dengan cinta. Jadi cinta yang di sini adalah cinta yang betul-betul dari dalam hati, walaupun amalnya nggak sama. Karena kalau sama ya jadi seperti orang yang dia cintai, cinta sama orang yang soleh, amalnya sama seperti orang yang soleh, ya dia sudah masuk dalam kategori orang yang soleh. Tapi dia amalnya nggak sama, amalnya lebih jauh, lebih sedikit, tapi ngikutin walaupun cuma sedikit, dia bisa digolongkan bersama dengan orang yang dia cintai. Itu manfaatnya cinta kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Tathbitul Fuad, ada orang yang dulu berjalan di belakangnya Abu Yazid Al-Bustami. Saking cintanya dia, Abu Yazid jalan, itu bekas jalannya dia jalan di belakangnya. Jadi ngikutin langkahnya. Maka sama Abu Yazid Al-Bustami dikatakan apa? Andai kata kulitku ini kau pakai, bukan hanya pakaiannya kau tiru, kulitku itu kau pakai, maka itu enggak bermanfaat bagi dirimu kecuali engkau berjalan di jalanku. Kalau cinta sama orang soleh, zahirnya dicontoh bagus, bukan berarti enggak bagus ya, tapi pada hakikatnya yang diminta supaya engkau betul-betul menunjukkan cintamu kepada orang soleh adalah engkau berjalan di jalannya, yang tak lain jalannya itu mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menjelaskan kalau kita baca kitab-kitabnya salafus saleh, di situ sering kita dapati fulan akhadha an fulan, fulan mengambil daripada fulan. Maka dijelaskan oleh beliau, laisa ma'nahu annahu akhadha anhu fil kitab, bukan berarti maknanya orang ini mengambil daripada orang tersebut sesuatu atau ilmu dari kitab, atau membaca sebuah kitab dengan orang tersebut. Jadi murid yang ngaji sama gurunya ngambil ilmu dari kitab. Tapi yang dimaksud fulan akhadha an fulan, kata beliau, maknanya adalah innahu iqtada bihi fi siratihi bi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi. Yang dimaksud fulan akhadha an fulan adalah orang ini mengambil atau mencontoh sejarah hidup daripada orang yang diambil, baik itu akhlaknya, baik itu perbuatannya, baik itu ucapannya. Kalau ada seorang murid yang nyontoh gurunya, akhlaknya, ucapannya, perilakunya, fa idza fa'ala dzalika fadzaka syaikhuhu wa huwa lahu murid, maka orang tersebut adalah gurunya dan dia adalah murid daripada gurunya. Jadi sebetulnya daripada kalau kita baca nasihatnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad ini, ya kita belum pantas untuk ngajikan, dikatakan kita itu muridnya seorang guru, kecuali kita sudah mencontoh perilakunya guru tersebut, ucapannya guru tersebut, dan mencontoh tindak tanduk daripada guru tersebut. Kalau cuma ngaji ya dikatakan murid, tapi belum secara hakikat. Secara hakikat kalau sudah ngikutin sirahnya, ngikutin jalan hidupnya, ucapannya dicontoh, akhlaknya dicontoh, perilakunya dicontoh, maka yang seperti itu yang dicontoh adalah gurunya dan dia dianggap sebagai murid. Itu yang dimaksud dengan fulan akhadha an fulan. Jadi cinta ini pengaruhnya besar, karena cinta itu mailul qalb, condongnya hati, yang kemudian narik pemilik hati itu tadi untuk meneladani orang yang dia cintai. Lihat zaman sekarang kalau sudah ada orang cinta sama tokoh, misalnya cinta kepada fulan, maka saking cintanya dia pasti akan mengidolakan. Yang pertama kenal dulu. Jadi cinta tanpa kenal susah. Kenapa kau cinta? Karena kau kenal, sering dengar, sering lihat, sering tahu tentang kabarnya orang ini, tumbuh cinta. Kalau sudah cinta, condongnya hati ke situ, semakin kuat, jadi isyik, cinta yang mendalam, mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan, ngikutin, dicontoh. Makanya zaman sekarang kalau ada orang cinta sama apa, penyanyi misalnya, ya cara berpakaiannya dicontoh. Cinta kepada apa, tokoh-tokoh yang terkenal, ya cara pakaiannya ditiru. Tidak ada yang nyuruh padahal. Potong rambut, ya minta rambutnya sama seperti orang yang dia cintai, tokoh yang dia cintai, padahal nggak ada yang merintah. Nah itu kerjanya hati.
Hati itu kalau sudah condong kepada sesuatu, semakin dalam akan dorong pemilik hati tadi secara tidak langsung untuk bercermin dengan kekasihnya, untuk nyontoh kepada kekasihnya. Nah bayangkan kalau yang dicontoh orang-orang yang dicintai oleh Allah, beruntung. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan dengan yang dia cintai. Tapi kalau yang dia cintai fusak, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang bahkan tidak kenal sama Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, bahaya. Karena dia kelak akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau yang dicintai orang-orang yang ahli maksiat, dimurkai sama Allah, jadi dia kumpul di situ. Wa iyadzubillah. Maka cinta itu penting. Kepada siapa kita mencintai, di situ kita akan berkiblat. Kalau cintanya kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, beruntung karena akan tertarik untuk meneladani, mencontoh perilaku, mencontoh jalan mereka yang tak lain jalan mereka adalah berjuang untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di sini orang Arab, orang Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, tanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu datang? Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk nyambut hari kiamat? Dia tanya sesuatu kapan datang, sama Nabi dibalik tanya, kau nanya kiamat, apa yang kau siapkan? Maka dijawab oleh orang tersebut apa? Hubballah wa rasulihi. Persiapan saya cuma apa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, orang ini menjawab, aku mempersiapkan bukan orang yang banyak sholat, amalnya sedikit, gak sama seperti para kekasihnya Allah yang besar. Sholatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya juga sedikit, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan yang kau cintai. Nah di sini jawaban dari tadi yang dijelaskan, walaupun amalnya nggak sama, amalnya jauh lebih sedikit, tapi kalau ada cinta, dia bisa dikumpulkan dengan yang dicintai. Yang terpenting apa? Membuktikan cintanya. Sebagaimana nasihatnya Imam Ghazali, orang yang mengerjakan 4 perkara tanpa 4 perkara lainnya, fahuwa kadzab, maka dia berdusta. Apa itu? Disebutkan salah satunya daripada 4 perkara ini, kata Imam Ghazali, man yadda'i hubbal jannah, siapa yang ngaku cinta kepada surga, pingin masuk surga, kalau sudah cinta berarti pingin ke situ. Barang siapa yang ngaku cinta kepada surga, pingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, walam ya'mal bitta'ah, tapi dia enggak taat sama Gusti Allah. Enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ngamalkan ketaatan kepada Allah, fahuwa kadzab, maka sesungguhnya dia dusta. Karena kalau ngaku pingin masuk ke dalam surga, harusnya dia berusaha, berupaya bagaimana caranya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ngaku pingin masuk surga, perintahnya Allah nggak dikerjakan, lah mustahil, berarti cuma pura-pura ngaku. Ibaratnya seseorang sakit, dia ngaku, perut saya ini sakit, ya Allah, diare sudah 3 hari 3 malam, saya ini kepingin sembuh dari sakitnya. Dia mengatakan pingin sembuh dari sakit, tapi sambil mengatakan itu dia sedang apa? Sedang makan ayam goreng pakai sambal 1 piring. Maka dia dusta, tidak kepingin sembuh. Karena kalau dia kepingin sembuh, dia akan berusaha bagaimana caranya terhindar daripada penyakit ini dan mendapatkan kesembuhan. Yang ngaku pingin masuk ke dalam surga, tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu cuma ngaku-ngaku saja. Kemudian dilanjutkan sama beliau, man yadda'i khauf minan nar. Barang siapa yang ngaku kalau dia takut sama neraka, tidak pingin masuk ke dalam nerakanya Allah, walam yatrukul ma'asi, tapi dia tidak meninggalkan perbuatan maksiat, fahuwa kadzab, maka pengakuannya dusta. Kalau takut sama nerakanya Allah, takut sama siksaannya Allah, ya jauhi perbuatan yang menjerumuskan engkau ke dalam siksa nerakanya Allah. Kalau kau ngaku tidak mau masuk ke dalam neraka, takut sama siksa nerakanya Allah, tapi tetap berbuat maksiat, tidak peduli dengan itu semua, maka pengakuanmu hanya dusta belaka. Jadi di sini cinta itu butuh cinta itu butuh bukti. Buktinya apa? Ya amal perbuatannya tidak bertolak belakang dengan pengakuannya. Nah orang ini mengatakan kepada Nabi Muhammad amalnya nggak banyak, tapi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka
dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta. Dari hadis ini kita bisa ketahui bahwasanya anna hubballah wa rasulahu, bahwasanya cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah semulia-mulianya bekal untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting untuk menambah dan terus menambah untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada orang-orang yang soleh itu juga penting, karena mencintai orang-orang yang soleh otomatis kita akan meneladani. Nah, orang-orang yang soleh kehidupan mereka adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah dengan apa? Taat sama perintahnya, jauhin larangannya. Cinta kepada Nabi Muhammad sama, ngikutin sunnahnya, ngelakuin apa yang dilakuin sama Nabi, dan menjauh apa yang dijauhin sama Nabi Muhammad SAW. Itu bukti kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Ngaku cinta sama Allah, tapi nggak pingin bermunajat sama Allah Ta'ala. Nah, kita itu kalau ngaku cinta sama orang, kemudian waktu perjumpaannya pakai izin, pakai schedule, maka yang kita tunggu-tunggu adalah waktu perjumpaan dengan orang yang kita cintai. Misal, kita tidak boleh ketemu sama orang yang kita cintai kecuali dalam 1 minggu 1 kali. Itu pun waktunya cuma 1 jam. Ya saking cintanya, ya kita nunggu. Kalau datang waktu perjumpaan, nggak akan kita sia-siakan. Kita bergegas untuk berjumpa dengan kekasih kita. Ngaku cinta sama Allah, kalau datang waktu sholat, malas. Padahal itu waktu perjumpaan seorang hamba dengan kekasihnya. Ngaku cinta sama Allah harusnya seperti Nabi Muhammad SAW. Arihna ya Bilal. Bahagia kalau datang waktu sholat. Karena apa? Waktu perjumpaan seorang kekasih dengan kekasih hatinya. Makanya orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kematian buat dirinya bukan sesuatu yang menakutkan. Karena orang yang soleh itu mau meninggal saja sudah dapat bisyarah dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disuruh kembali untuk menuju kepada Tuhannya yang maha pengasih, maha penyayang. Disuruh kembali dan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Gak ada ketakutan bagi mereka. Karena apa? Cinta. Kita itu kalau punya salah sama orang, malu ketemu sama orang. Kita itu kalau punya salah sama seseorang, bingung mau ketemu sama orang itu serba enak. Yang ada apa? Menghindar. Lah orang kalau sudah cintanya sama Allah luar biasa, kematian buat dirinya adalah perjumpaan dengan sang kekasih. Nah, kalau kita kan masih takut, takut karena masih banyak salahnya. Seperti kita punya salah sama orang, takut untuk ketemu, tidak enak mau ketemu. Nah, kita masih punya salah sama Allah banyak, belum maksimal. Belum betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka orang-orang yang soleh, kematian buat mereka adalah perjumpaan dengan sang kekasih. Apalagi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat sampai dikatakan Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika di akhir daripada usianya, istrinya menangis melihat suaminya mau meninggal. Seraya berkata, wa musibatah. Maka kata Bilal ibn Rabah, apa? Jangan katakan ini musibah, tapi katakan wa farhatah, ini sebuah kebahagiaan. Loh, kau ini mau mati kok. Ya namanya istri kan sedih, tapi buat Bilal kematian buat dia adalah kebahagiaan. Karena apa? Ghadan alqa ahibba Muhammadan wa sahbah. Kata beliau, karena setelah kematian ini esok aku akan berjumpa dengan para kekasih hatiku, yaitu Muhammad dan sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cinta. Nah, kalau kita ini masih belajar mencintai. Kalau dikatakan cinta betul, kita rasanya jauh daripada amal itu. Kita masih berusaha mencintai Nabi Muhammad, karena belum semua apa yang dicintai sama Nabi Muhammad kita cintai. Dan belum semua apa yang dibenci sama Nabi Muhammad kita benci. Padahal cinta itu seharusnya bisa mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya, melebihi daripada apa yang dia cintai oleh dirinya sendiri. Sayyidina Muhammad itu saking adabnya, beliau pernah suatu saat mau bangun malam izin sama istrinya. Dari segi adab, tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah, ketika sudah berada di ranjangnya minta izin sama Sayyidah Aisyah, kalau saya tak bangun sebentar mau tahajud qiyamul lail.
dekatkan diri kepada Allah. Adabnya Nabi Muhammad. Padahal beliau nggak minta izin, nggak ada masalah. Tapi akhlaknya Nabi luar biasa. Apa jawab Sayyidah Aisyah? Ya sebetulnya saya kepingin kau berada di samping saya. Siapa yang mau berpisah dengan seorang suami tercinta, apalagi suaminya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Sayyidah Aisyah apa? Walakinni uhibbu ma tuhib. Tapi aku itu mencintai apa yang kau cintai, aktsara mimma uhib, lebih daripada apa yang aku cintai. Kalau inginku, ya saya ingin kau di sebelah saya di kasur. Tapi saya mencintaimu, dan tandanya orang yang cinta itu mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya melebihi daripada apa yang dia cintai, yang dicintai oleh dirinya sendiri. Kecintaannya Nabi Muhammad bangun malam, ya sudah. Maka Sayyidah Aisyah mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaannya kepada sesuatu yang dia cintai. Nah itu alamatul mahabbah. Nah, di bulan Safar ini juga mengingatkan kita dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita bisa pelajari dari kisahnya para sahabat Nabi itu nunjukkan betapa mereka cintanya kepada Rasul SAW, yang bisa menjadikan kita itu semakin bercermin. Ternyata kita ini ya Allah cuma ngaku saja cinta, tapi belum bisa 1% daripada kecintaan mereka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu diwajibkan melebihi daripada kecintaan kita kepada apapun. Melebihi daripada kecintaan kita kepada apapun. Tidak boleh kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya itu nomor 2, nomor 3. Ada yang kita cintai lebih daripada itu, tidak boleh. Tapi kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada keluarga kita, anak-anak kita, harta kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Disebut sama Allah secara detail. Katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, kalau orang tua kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum wa ashiratukum, kalau sampai pasangan hidup kalian, kemudian wa ashiratukum wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, kemudian sampai dimasuk selain daripada orang-orang ini, ayah, bapak, ibu, anak, keluarga, pasangan hidup, kemudian harta, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang dikumpulkan sama manusia, tijaratun taksyawna kasadaha, perniagaan yang ditakutkan kerugiannya atau bangkrut atau kehilangannya, tempat tinggal yang dia cintai. Kalau sampai lebih kalian cintai melebihi daripada Allah dan Rasulnya, ada ancaman dari Allah, fatarabbasu, yaitu tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Maka dari sini, dari firman Allah ini kita tahu tidak boleh kita mencintai sesuatu melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika mengutarakan cintanya, dan beliau mengatakan, tapi saya masih lebih mencintai diri saya ketimbang engkau ya Rasulullah, maka Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Padahal Nabi Muhammad itu gak usah sumpah, gak dusta. Kenapa dalam sabdanya ini Nabi sampai bersumpah takkid? Jadi lebih dipastikan lagi. Tidak beriman salah seorang daripada kalian atau tidak sempurna imannya sampai dia bisa mencintai aku melebihi daripada dirinya. Dalam hadis dalam riwayat yang lain, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian sampai kalian bisa mencintai aku melebihi daripada walidihi, kedua orang tua, wa waladihi dan anak-anaknya, wan nasi ajmain dan seluruh manusia. Padahal Nabi pakai yang terakhir saja itu sudah cukup. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai kalian bisa mencintai aku melebihi daripada kecintaan kalian kepada seluruh manusia. Cukup. Tapi di dalam hadis ini ada spesifik yang disebut sama Nabi. Sampai kalian bisa mencintai aku melebihi daripada orang tua, melebihi daripada anak, baru yang terakhir seluruh manusia. Kenapa ada spesifik yang disebutkan sama Nabi? Dijelaskan oleh para ulama karena cinta itu penerapannya berbeda-beda. Disebutkan sama Nabi aktsara,
sampai kalian bisa mencintai aku melebihi daripada cinta kalian kepada min walidihi. Walid di sini yang termasuk ayah dan ibu. Lebih daripada kecintaan kalian kepada kedua orang tua. Nah, cintanya seorang anak kepada orang tua itu hub ta'zim, cinta dengan penghormatan. Cinta dengan penuh pengagungan. Anak itu menghormatin orang tuanya. Jadi engkau tidak bisa sempurna imannya sampai engkau bisa mencintai Nabi SAW dengan cinta yang penuh penghormatan, cinta yang penuh pengagungan, cinta yang penuh ketaatan melebihi daripada cintamu kepada kedua orang tuamu. Dan cinta kepada anak penerapannya beda sama cinta kepada orang tua. Cinta kepada anak itu hub adf, hub hanan. Orang tua itu kalau cinta sama anaknya pisah baru 1 jam sudah rindu. Orang tua itu kalau pergi ke tempat, dia pisah sama anaknya 1 hari sudah rindu, pingin cepat-cepat dengar suara anaknya. Kepingin dengar tentang kabar anaknya. Cinta yang di situ ada kerinduan yang luar biasa. Maka engkau belum bisa mencintai Nabi Muhammad SAW sebelum engkau bisa mencintai beliau melebihi daripada cintamu kepada anak-anakmu. Cinta yang penuh kerinduan. Cinta yang menjadikan dirimu gak mau berpisah sama Nabi. Kalau tidak terkoneksi dengan Nabi Muhammad SAW, maka gak betah karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut mahabbah. Dan kemudian melebihi daripada cintamu kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Apapun jenisnya, apapun sukunya, apapun jabatannya. Kau bisa kalahkan mereka semua dengan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar tadinya masih cinta kepada dirinya sendiri lebih daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau sadar dan berkata, tidak ya Rasul, sekarang saya cinta kepadamu melebihi daripada diri saya. Apa kata Nabi Muhammad? Al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, yang artinya kamulah imanuk, telah sempurna imanmu. Karena Sayyidina Umar sadar, kalau bukan karena Nabi Muhammad siapa dirinya. Kita juga harus sadar, kalau bukan karena Nabi Muhammad kita ini bukan siapa-siapa. Kita itu mendapatkan kemuliaan, dapat hidayah, dapat taufik, dapat Islam, ya karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Umar sadar betul, dan beliau ngasih nasihat kepada kita. Kita itu kalau masih cinta kepada sesuatu melebihi daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada diri kita sendiri, nanti di hari kiamat siapa yang kita butuhkan. Kalau kita masih lebih cinta kepada harta melebihi daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, tanyakan pada diri kita, di hari kiamat kita butuh sama Nabi Muhammad atau harta kita? Kalau masih lebih cinta kepada anak, istri, orang tua ketimbang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, tanyakan di hari kiamat siapa yang kita butuhkan? Apakah anak kita, istri kita, atau Nabi besar Muhammad SAW? Kalau kita sadar di hari kiamat yang kita butuhkan Nabi, karena beliau yang bisa memberikan syafaat, maka cintai Nabi Muhammad melebihi daripada anak, daripada harta dan lain sebagainya. Karena kecintaanmu kepada Nabi Muhammad akan mendorongmu untuk meneladani Nabi Muhammad. Kalau kau sudah meneladani Nabi Muhammad, berarti kau telah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kau mau cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ngikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Enggak berhenti di situ, dikasih bonus wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian pun akan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hub. Enggak cuma ngaku tapi membuktikan cintanya. Seperti para sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika para sahabat sudah mulai berhijrah, tinggal sedikit, dia rombongan yang terakhir. Ja'a yasta'dzin, maka dia datang kepada Rasulullah SAW minta izin untuk berhijrah. Apa jawab Nabi Muhammad? Ala rislik, tunggu dulu jangan cepat-cepat. Karena Nabi Muhammad masih nunggu izin dari Allah Ta'ala. Ketika tahu Nabi Muhammad sedang menunggu izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Sayyidina Abu Bakar diminta sama Nabi jangan buru-buru, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka Abu Bakar As-Siddiq sudah menyiapkan unta untuk kendaraannya Nabi Muhammad dan dirinya berhijrah 4 bulan sebelum hijrah. Unta disiapkan. Nah ini hub, mahabbah. Orang tuh kalau sudah cinta nggak pakai diperintah, sudah buat kekasih hatinya luar biasa. Nyiapkan unta 4 bulan sebelum Nabi dapat izin dari Allah. Selama 4 bulan tuh unta sudah disiapkan, dikasih makan, dilatih, ya ta'ahad. Jadi dipersiapkan betul-betul. Jadi kalau Nabi ngabarin, saya sudah dapat izin dari Allah, kita jalan. Tidak cari kendaraan dulu, tapi sudah siap.
Ini mahabbah. Mahabbah kalau sudah totalitas seperti itu. Dan lihat bagaimana cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah datang di waktu siang hari, panas luar biasa, pakai tudung di kepalanya, datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah beliau nggak datang kecuali ada perkara yang penting. Karena nggak biasa-biasanya Nabi datang di jam-jam sekian. Maka Nabi Muhammad masuk dan berkata, akhrij man indak, keluarkan siapa yang dalam rumahmu. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang dalam rumah saya ini keluargamu ya Rasulullah, anak-anak saya, bukan orang lain. Maka Nabi Muhammad mengabarkan kalau dirinya sudah dapat izin dari Allah, dan malam itu nggak boleh tidur di tempat tidurnya. Malam itu diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari rumahnya, tidak bermalam di tempat di mana biasa beliau bermalam, yaitu di kamarnya. Karena apa? Orang kafir Quraisy sudah punya rencana mau bunuh Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar saking bahagianya sampai meneteskan air mata. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa Sayyidah Aisyah itu sampai berkata apa? Sebelum ini saya nggak pernah tahu. Saya tahunya itu orang kalau nangis karena sedih. Saya nggak pernah tahu kalau ternyata air mata itu bisa keluar karena bahagia. Karena di hari itu dia ngelihat ayahnya saking bahagianya terpilih menjadi orang yang nemani hijrahnya Nabi Muhammad, saking bahagia sampai meneteskan air mata. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ternyata di balik kebahagiaan itu ada tetesan air mata. Kalau kita mau pikir secara benar-benar, sebetulnya perjalanan yang paling membahayakan itu jalan sama Nabi Muhammad waktu mau hijrah. Dan Abu Bakar Siddiq bukan nggak sadar, Abu Bakar Siddiq sadar betul bahayanya. Nabi ini diincar sama orang kafir Quraisy mau dibunuh. Berarti jalan sama Nabi Muhammad ini akan mengalami banyak bahaya. Karena diincar sama bahayanya bukan bahaya dari Allah ya. Jalan sama Nabi Muhammad kekasihnya Allah nggak ada bahaya, pasti dilindungi sama Allah. Tapi kalau sama musuh-musuhnya Allah ini berarti itu perjalanan yang membahayakan. Karena orang kafir Quraisy mengincar Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar tahu resikonya, tapi malah bahagia, malah meneteskan air mata karena bahagianya. Karena buat dirinya tidak penting apapun resikonya itu, yang penting bisa nemenin Nabi Muhammad SAW. Dipersiapkan untanya, keluar sama Nabi Muhammad, naik ke atas gunung Jabal Thur. Dalam gunung ada gua kecil, masuk bermalam di sana 3 hari 3 malam. Dan dalam riwayat Nabi mau masuk ke gunung, mau masuk ke gua, ditahan dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Jangan masuk dulu ya Rasulullah, saya yang masuk, saya periksa dulu. Takut kalau di dalam ada hewan buas. Lah kalau ada sesuatu yang buas, ada ular, ada kalajengking yang berbisa. Kalau kau yang masuk kan kau akan mati wahai Abu Bakar. Tapi buat Abu Bakar cinta, lebih baik dirinya yang tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah ini mencintai Rasul melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Karena rela berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika berhijrah, Sayyidina Abu Bakar ini kan usianya nggak beda jauh sama Nabi Muhammad, hanya 2 tahun di bawahnya Nabi. Kalau mau bicara tua, dua-duanya sama, sudah tua. Kalau kita ambil riwayat Nabi Muhammad hijrah, berarti usianya berapa? 53 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun di bawahnya, sama-sama di kepala 5. Tapi ketika berhijrah, kalau kita baca sejarah, seakan-akan Sayyidina Abu Bakar itu jauh lebih muda dari Nabi Muhammad. Karena apa? Semangatnya dalam melindungi Nabi Muhammad SAW. Mau masuk gua ditahan dulu. Kemudian jalan, ngelihat kok noleh kanan, noleh kiri, ngelindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi tidur, beliau berdiri jaga Nabi Muhammad. Padahal sama-sama tuanya, sama-sama usianya di kepala 5, tapi cintanya kepada Rasul SAW hubban sadiqan, cinta yang sadik, bukan cuma ngaku cinta. Tapi orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad, dan itu di kalangan para sahabat bukan hanya laki-laki, perempuan pun cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Lihat bagaimana wanita Ansor yang ketika Nabi Muhammad pulang dari peperangan bersama para sahabatnya nyari tahu kabarnya Nabi. Rasulullah bagaimana? Rasulullah bagaimana? Padahal suaminya ikut perang, anaknya ikut perang, saudaranya ikut perang, kakeknya ikut perang, pamannya ikut perang. Tapi yang dicari Nabi Muhammad SAW, karena sudah mencintai Nabi melebihi daripada itu semua. Sampai dapat kabar kalau suaminya meninggal, anaknya meninggal, keluarganya meninggal semua. Tapi dia terus bertanya, Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad bi khair kama tuhibbin. Nabi Muhammad baik seperti yang kau inginkan, seperti yang kau kehendaki, seperti yang kau damba-dambakan. Itu Nabi Muhammad. Dia datang kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan kalimat yang luar biasa.
Setiap musibah yang menimpa diriku, asal engkau baik-baik saja, maka itu adalah sesuatu yang ringan ya Rasulullah. Qul musibatin madubta anta jalalun ya Rasulullah. Yang penting kau baik. Kalau engkau yang tertimpa musibah, ini baru hal besar buat saya. Tapi kalau engkau baik, musibah-musibah yang lain itu musibah-musibah yang ringan bagi saya. Karena apa? Sudah bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada yang lainnya. Jadi sebetulnya kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada apapun, itu bisa dilihat daripada keinginan kita. Contoh, kalau kita ditawarin sesuatu, nih kau saya berikan sesuatu, apa yang kau minta akan saya berikan. Nah sebetulnya jawaban kita itu bisa menentukan kita itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya atau yang lainnya. Minta satu permintaan, apa yang kau minta akan saya berikan. Apa yang kita minta? Saya mau jadi orang yang tidak miskin-miskin. Ya berarti cintamu kepada dunia. Tapi lihat anak kecil di zamannya Nabi Muhammad, Rabi'ah, khidmah di rumahnya Nabi, nyiapkan Nabi wudu, nyiapkan keperluannya Nabi. Nabi mau kasih hadiah. Kata Nabi Muhammad kepada Rabi'ah, pasal, minta. Nabi Muhammad menawarkan, apa yang kau minta akan saya berikan. Karena anak ini baik sama Nabi, anak ini cinta sama Nabi Muhammad. Apa jawabnya Rabi'ah? Yang saya minta murafaqataka fil jannah, bersama dengan dirimu di surga. Anak kecil pemikirannya sudah seperti itu. Lihat kalau anak kecil zaman sekarang meminta apa? iPad, iPhone, Samsung, ya semua nama produk apa semua. Yang diminta itu gadget dan lain sebagainya. Ini anak kecil di zaman Nabi mau apa? Tak tanggung-tanggung mintanya. Karena bagi pecinta yang diinginkan adalah bersama dengan kekasihnya. Gak ada yang lebih membahagiakan dari itu. Di dunia saya sama Nabi, nanti di akhirat gimana? Maka yang diminta sama Rabi'ah apa? As'aluka murafaqatak fil jannah, bersama dengan dirimu di surga. Awa ghairu dzalik, ada yang lain enggak? Maksudnya Nabi kau minta hadiah apa? Kau ini anak-anak kecil kok. Mau makanan, mau mainan. Huwa dzaka ya Rasulullah. Cuma itu ya Rasulullah yang saya mau. Sama dengan dirimu di surga, di akhiratnya Allah Ta'ala. Maka kemudian Nabi mengatakan, lalu begitu a'inni bi kathratis sujud, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya jangan tinggalkan sholat. Tinggalkan apa yang diwajibkan jangan tinggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pernah enggak punya keinginan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman itu yang apa yang diinginkan sama para sahabat Nabi ya seperti itu. Keinginan mereka, raghbahnya sama-sama bersama dengan Nabi Muhammad. Jangan dikira orang yang kepingin seperti itu cuma Rabi'ah atau Thauban yang bingung. Pisah sama Nabi baru sebentar pucat. Sampai Nabi tanya, karena ngelihat wajahnya pucat, warnanya berubah, ditanya sama Nabi Muhammad. Maka apa jawab Thauban? Saya nggak sakit ya Rasulullah, saya nggak apa-apa. Cuma kalau saya pisah sama dirimu sebentar nggak sabar, pengen cepat-cepat berjumpa dengan dirimu. Rasanya nggak enak pisah dengan dirimu. Dan ketika saya kembali ke rumah saya berpikir, saya kalau mati saya ini siapa sih? Dan engkau ini kekasihnya Allah. Kau kalau wafat ya Rasulullah, engkau akan ditempatkan di surganya Allah yang paling tinggi. Dan saya siapa? Kalau saya beruntung masuk surga, surga saya pasti berbeda dengan surgamu. Nah itu jadi pikiran buat Thauban. Di surga kalau saya nggak ketemu sama Nabi gimana? Kenapa mahabbah? Tidak dijawab sama Nabi, Allah yang jawab. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Taat sama Allah dan Rasulnya, ya kumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada'i wassalihin. Dan itu enggak cuma Thauban, banyak di zamannya Nabi para sahabat yang pemikirannya sama dengan Thauban. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditusuk ketika sholat. Sakit yang menuju ke kematian. Apa yang dia inginkan? Merintahkan putranya Abdullah bin Umar pergi ke Ummul Mukminin Aisyah, sampaikan salamku dan jangan kau ucapkan Amirul Mukminin yang mengucapkan salam, karena hari ini saya bukan lagi pemimpin bagi kalian, sudah sakit. Dan sampaikan kepada Ummul Mukminin kalau Umar mengucapkan salam dan minta izin untuk dimakamkan di sebelahnya Rasulullah SAW. Mau meninggal, pikirannya apa? Tidak ingin pisah sama Nabi Muhammad. Kenapa? Cinta. Maka ketika kembali Abdullah bin Umar bawa kabar gembira kalau dirinya diizinkan. Sayyidah Aisyah tadinya menyiapkan tempat itu untuk dirinya, tapi karena diminta oleh Sayyidina Umar diberikan.
Kata Sayyidina Umar apa? Ya itu yang diharapkan. Beliau sibuk mikirkan bagaimana bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya nggak mau pisah, sampai dimakamkannya pun juga nggak mau pisah. Mau dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini keadaan orang-orang yang betul-betul cinta sama Nabi. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk penting memperhatikan siapa yang kita cintai. Kalau yang kita cintai fusak, ahlil maksiyah wa iyadzubillah. Lihat siapa yang dicintai sama anak-anak kita. Karena siapa yang dicintai oleh anak-anak kita akan diidolakan sama anak-anak kita. Kalau diidolakan berarti dia akan menjadi cermin dan kiblat bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita mencintai orang-orang yang gak kenal sama Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, karena itu akan mendorong mereka untuk mencontoh orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala. Kalau kita gak rela anak kita kumpul sama perampok, anak kita kumpul sama orang-orang yang dimurkai sama Allah Ta'ala, ya kita jangan sampai rela kalau anak kita mencintai mereka. Karena kumpul di dunia sama mereka sama kumpul nanti di hari kiamat jelas berbeda. Kalau anak kita di dunia saja kumpul sama orang nggak baik, kita nggak mau, maka jangan biarkan mereka cinta kepada orang-orang yang nggak baik, karena cintanya itu nanti akan menyebabkan dia dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak baik ketika dibangkitkan sama Allah. Didik anak-anak kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang saleh, maka dia dituntut untuk apa? Meneladani mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Ta'sil ilah, engkau bermaksiat kepada Tuhan, kepada Allah, tapi engkau ngaku cinta kepadanya, mustahil. Kalau kau ngaku cinta kepada Allah, maka kau tinggalkan perbuatan maksiat. Dan orang yang cinta dia akan taat kepada kekasihnya. Apakah Imam Ghazali dalam syairnya sampai mengatakan apa? In kana hubbuka shadikan la ata'tahu. Kalau cintamu itu benar, sejati, engkau akan taat kepada orang yang kau cintai, kepada kekasih hatimu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang cinta itu akan tunduk dan taat kepada kekasihnya. Ngaku cinta kepada Allah, taat sama Allah. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, taat sama Nabi Muhammad, ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Cinta kepada para kekasihnya Allah, tiru perilakunya, tindak tanduknya, ucapannya. Walaupun kita mampunya sedikit, yang penting menunjukkan rasa cinta kita dengan meniru tindak tanduk mereka. Saya kutip sedikit apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, bedanya orang yang punya cinta sama nggak punya cinta. Kata beliau dalam penjelasannya, dulu di barat ada penelitian yang kemudian menyimpulkan kalau minuman keras, khamr, itu bahaya buat tubuh manusia. Khamr itu akan merusak ginjal, merusak liver. Ini bahaya. Minuman ini kalau diteruskan diminum sama orang mematikan. Akhirnya mereka bikin peraturan, tidak boleh minum minuman keras karena minuman keras ini membahayakan. Jalan cuma beberapa bulan, setelah itu yang bikin aturan pun ikut mabuk lagi, ikut minum minuman keras. Tidak ngaruh. Tapi Islam dulu khamar belum haram. Para sahabatnya Nabi minum. Kemudian turun perintah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun perintah, berhenti semuanya. Bahkan dalam riwayat yang mesti megang itu ketika ayatnya Allah turun, hurrimat alaikumul khamru, dibuang. Intahaina, selesai kita sudah dengan ini. Dan sampai detik ini 1400 tahun khamr haram, ya umat Islam nggak minum. Kalau ada yang minum ya berarti nakal. Tapi pada hakikatnya secara keseluruhan nggak ada yang minum, karena itu diperintahkan oleh Allah. Sahabatnya Nabi 1400 tahun yang lalu nggak ada yang melakukan penelitian. Ini bahaya buat kesehatan, liver bisa pecah, ginjal bisa hancur. Tidak ada. Mereka bukan orang-orang yang ahli dalam penelitian itu. Tapi kenapa mereka bisa berhenti, dan bukan cuma berapa bulan, tapi berabad-abad lamanya sampai detik ini? Karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah. Kalau sudah yang dia cintai merintahkan, jangan, berhenti. Nah, ini bedanya orang yang punya cinta sama tidak punya cinta. Nah kalau hari ini masih ada yang melanggar, masih minum minuman keras, masih minum khamar, dalam perintahnya Allah nggak boleh, berarti cintanya perlu dipertanyakan. Berarti cintanya masih setengah-setengah. Kita nggak katakan tidak punya cinta. Karena orang yang beriman sama Allah ya pasti punya cinta kepada Allah, tapi cintanya masih tipis. Kalau cintanya sudah tebal, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh kekasihnya dan akan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh kekasihnya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya,
cinta yang hakiki, cinta kepada para kekasih Allah, diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk meneladani mereka menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.